ada beberapa keluhan dari masyarakat yang mungkin disampaikan melalui media massa maupun kegiatan reses anggota dewan ya. Saya ingin menjelaskan tentang tantangan pelayanan yang kami hadapi selama ini. Yang pertama, sistem pelayanan yang ada di PT Air Jayapura ini multi intik ya. Jadi pertama kita memiliki 23 titik sumber air dengan 12 aliran sungai. Sehingga dengan demikian memang pelayanan kami itu tidak bisa merata ya. Jadi betul-betul pelayanan PT Air Jayapura ini bersifat komunal. Sebagai contoh begini, masyarakat yang ada di Entrop maupun Hamadi, maka ketergantungan itu kepada sumber air di Entrop. Sehingga dengan demikian maksimalnya pelayanan itu tergantung daripada kondisi di sumber air Entrop. Nah sementara kita coba lihat di masyarakat yang ada di Purmas 1, 2, dan 3. Nah Purmas 1, 2, dan 3 dia mendapatkan air di Kamulker. Nah sehingga dengan demikian sumber air itu tidak bisa juga saling membantu karena beda lokasi itu. Begitupun dengan masyarakat di Bayangkara, mereka mendapatkan air itu dari sumber air Anapre. Sehingga dengan demikian kemampuan pelayanan itu didasarkan kepada masing-masing di mana posisi sumber air yang ada, sehingga tidak bisa interkoneksi. Maka disinilah banyak keluhan-keluhan masyarakat yang saat ini bisa saya data ya. Seperti contoh misalkan ada di Tanah Hitam dan AB Pantai misalkan ya. Itu masyarakat mengeluh karena apa? Layanan kami hanya mungkin ada yang seminggu dapat 2 kali, 3 kali. Karena apa? Sumber air utamanya itu hanya di Siborgonji. Nah, sementara Siborgonji itu tidak interkoneksi dengan jalur-jalur yang ada. Sehingga pelayanan yang untuk masyarakat di Tanah Hitam AB Pantai tergantung Siborgonji yang ada ini kira-kira sumber airnya itu banyak atau tidak debitnya. Nah, ini yang jadi masalah. Begitupun sekarang masyarakat misalkan yang ada di kota. Di kota juga sama ketergantungannya ke yang ada di Kali Ajen, Kali Kem ya. Nah, ini yang menyebabkan mengapa tidak terjadi pemerataan sumber air yang ada di seluruh wilayah pelayanan. Jadi contohlah, sekarang sumber air kami yang terbesar itu Kojabu. Nah, Kojabu itu kita bagi menjadi 3 wilayah pelayanan. Sebagian ke Jayapura Utara untuk 3 hari, itu hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Nah, sementara sisanya kita layani masyarakat Jayapura Selatan dan Abipura. Bayangkan dengan pola yang sistem multi intik begitu, maka kami ini bertugas untuk memeratakan, membagi sesuai dengan di mana lokasi sumber air itu berada. Nah, sehingga dengan tidak interkoneksi ini memang di beberapa wilayah pelayanan itu sangat tidak optimal ya. Seperti yang mungkin keluhan-keluhan di daerah Yotefa, di pasar ya semua ya, kemudian di Hamadi, di Ardipura, di Polimak. Karena apa? Sumber airnya itu beda-beda. Lain misalkan masyarakat yang ada di Perumnas 1, 2, dan 3. Kalau sumber air di Kamulker melimpah, mereka akan dapat pasokan yang maksimal. Tapi ketika kita bicara di masyarakat di Entrop, Hamadi, karena dapat airnya dari sumber air Entrop, ya tergantung dari Entrop juga. Nah, ini yang menyebabkan mengapa tidak terjadi pemerataan pelayanan di seluruh cabang-cabang pelayanan kami. Jadi 39.450 pelanggan yang tersebar di kota kabupaten itu semuanya tidak bisa dilayani dengan sama rata ya. Ada yang dapat seminggu 4 kali, ada seminggu 3 kali, bahkan seminggu 2 kali. Karena apa? Karena tadi sistem kita ini adalah sistem multi intik dan multi zone ya. Nah, ini yang menyebabkan mahkamah tidak jadi pemerataan. Nah, tetapi kami juga memiliki komitmen ya. Staf saya di lapangan ini sudah maksimal. Bayangkan dengan 23 intik sumber air, betapa banyaknya staf kami di lapangan yang mengatur pertama di sumber air, kemudian di reservoir untuk membagi, kemudian juga di
gate valve pengatur yang ada di distrik-distrik. Nah, jadi staf kami di lapangan itu sudah maksimal, namun tadi karena keterbatasan daripada sistem yang ada sehingga menyebabkan kami hanya bisa memberikan distribusi air itu sesuai dengan di mana letak pelanggan dan sumber air ya. Bayangkan 23 sumber air dengan kapasitas 895 liter per detik yang terpencar-pencar. Nah, beda kalau kita lihat di Jawa ya. Bagaimana misalkan mereka memiliki sumber air yang di Waduk Saguling ya. Kemudian ada Jasa Tirta yang di Jawa Barat. Mereka itu satu outlet itu ya itu bisa menghasilkan ribuan ya liter per detik. Nah, sementara kami itu dari sumber-sumber air yang tadi saya sampaikan seperti kayak di Anafre itu hanya 60 liter per detik, di Entrop 50 liter per detik, di Kambolker ada 100 liter per detik ya. Di Kojabu juga fluktuatif bisa sampai 200 liter per detik. Nah, jadi ini memang tidak ada pemerataan pelayanan. Kemudian pertanyaannya, apakah masing-masing bisa interkoneksi? Ya tidak bisa juga. Ya contoh sekarang masyarakat Jaya Asri. Masyarakat Jaya Asri ini kan tergantung daripada intake entrop. Nah kalau intake entrop mati, katakanlah turun drastis, sekarang mau dibantu dari mana? Tidak mungkin dari Kojabu karena ketinggiannya juga tidak memungkinkan. Sehingga fokusnya hanya dapat dari Kojabu, dari intake entrop. Ya. Jadi seperti itu. Begitupun masyarakat yang ada di Purna 1, 2, dan 3 ya tergantung dari kondisi dari sumber air di Kambolker. Kalau di Kambolkernya bagus, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.